Halo, perkenalkan saya Liandriani, mahasiswa Fakultas Bisnis di Universitas Budi Dharma. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen retail. Di era perkembangan ekonomi ini, tentu saja kita cukup familiar ya mengenai bisnis retail. Sebelum saya berbicara lebih jauh, saya akan membahas apa sih bisnis retail itu. Pada dasarnya, istilah kata retail itu sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu retailer yang artinya memotong atau memecah sesuatu. Jadi, secara umum, bisnis retail merupakan bisnis yang melibatkan penjualan barang ataupun jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan ataupun eceran. Lantas, bagaimanakah rantai supplier retail ini bekerja? Pertama, dimulai dari manufaktur, yaitu perusahaan akan menghasilkan barang dengan cara memproduksi bahan mentah ataupun baku sehingga menjadi barang jadi dengan menggunakan mesin ataupun tenaga kerja. Kedua, wholesaler. Wholesaler ini distributor yang akan menjual produk kepada pengecer. Lalu, selanjutnya retailer ini sendirilah yang akan menjual barang dalam jumlah kecil ke pengguna akhir dengan harga yang lebih tinggi. Nah, dan disinilah konsumen akan membeli barang dari pengecer yang bertujuan untuk mengonsumsinya atau menggunakan secara pribadi dan tidak dijual kembali. Di dalam bisnis retail ini, perilaku konsumen harus diperhatikan, dikarenakan dapat memengaruhi operasional bisnis sehingga dapat memperoleh laba. Nah, perilaku konsumen itu sendiri merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dan organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan menggunakan yang dipengaruhi lingkungan. Setelah itu, pelaku retail juga memerlukan strategi yang bertujuan untuk proses identifikasi target pasar yang sebagaimana bahwa segmen pasar yang menjadi fokus bisnis retail di dalam penyusunan sumber daya, usaha, dan bauran retailnya. Lalu, format retail yang akan menggambarkan karakteristik operasi dari bisnis retail ini seperti jenis barang ataupun jasa, harga, iklan, dan promosi. Terakhir juga adalah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, yaitu keunggulan pengecer yang tidak mudah ditiru oleh pesaing dan dapat dipertahankan selama jangka waktu yang panjang. Tidak lupa juga bahwa lokasi biasanya adalah salah satu pertimbangan yang paling berpengaruh dari sisi pelanggan saat akan memilih toko langganannya, dan keputusan lokasi ini memiliki kepentingan strategis karena lokasi dapat digunakan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dalam peranan saluran retail ini merupakan peritel akan menjual barang ataupun jasa melalui lebih dari satu saluran. Dengan memiliki keuntungan seperti berada di store, kita dapat menyentuh barang dan melihat secara langsung. Juga dengan adanya katalog, ini memberikan kenyamanan dan kemudahan penggunaan oleh konsumen. Dan internet sendiri pun juga dapat dilakukan secara personalisasi untuk mencari informasi lebih banyak. Selanjutnya ada beberapa faktor mengelola multi-channel retail, yaitu sentralisasi database pelanggan. Yaitu database pelanggan terpusat sangat penting untuk dapat mengumpulkan data pelanggan secara rinci melalui saluran internet dan memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan ketika mereka berinteraksi sebagai peritel melalui berbagai saluran. Kedua, citra merek ini peritel perlu menyediakan citra merek yang konsisten tentang mereka yang berada di semua saluran. Ketiga, merchandise assortment biasanya assortment produk berbeda untuk masing-masing saluran. Misalnya, pengecer multi-channel ini menawarkan barang dagangan lebih luas dan lebih dalam melalui saluran internet
daripada melalui saluran toko mereka. Selanjutnya adalah penetapan harga peritel. Penetapan harga peritel ini perlu menyesuaikan strategi harga mereka karena kompetensi yang mereka hadapi dalam saluran yang berbeda, sedangkan konsumen menginginkan harga yang konsisten di setiap saluran. Di balik peran bisnis retail ini ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kinerja manajemen toko retail, yaitu merekrutmen dan seleksi karyawan seperti melakukan screening sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Kedua, sosialisasi dan memberikan training karyawan dengan cara memberikan program orientasi melalui pelatihan. Ketiga, mengelola dan memotivasi karyawan. Keempat, mengevaluasi karyawan toko. Dan kelima, memberikan kompensasi dan reward untuk karyawan. Nah, poin terakhir dalam retail adalah desain toko dan layout. Desain toko dan layout memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku belanja konsumen retail, yaitu dengan meningkatkan waktu yang konsumen habiskan di toko, lalu meningkatkan jumlah barang yang mereka beli, serta memudahkan konsumen mencari merchandise. Nah, tujuan desain toko ini adalah untuk menerapkan strategi retail, membangun loyalitas dengan memberikan pengalaman belanja yang luar biasa, serta meningkatkan penjualan pada setiap kunjungan. Juga kontrol biaya. Nah, sekian pembahasan saya tentang manajemen retail. Terima kasih.